Ya, pesan Tuhan buat kita diambil dari kitab Nehemia ya, dimana pesannya adalah kita disuruh jangan bersusah hati, tapi bersukacita karena Tuhan. Ya, kita lihat dari Nehemia 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, kepada mereka yang tidak, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, the joy of the Lord is your strength. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita untuk kembali lagi, kalau direnung-renung sebenarnya ini urusannya sama urusan hati ya, urusan hati. Ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa membuat orang bersusah hati ya. Nah, urusan COVID, bukan COVID aja sih sebenarnya, urusan-urusan yang lain juga sebenarnya bisa membuat orang bersusah hati ya. Nah, tapi memang kalau yang dikatakan bersukacita di dalam Tuhan itu nggak dipengaruhi oleh keadaan kondisi gitu ya. Tapi kalau kita sebagai manusia, yang namanya kalau kita satu hari kita dijebak orang dan kita ditipu sama orang abis-abisan, saya pikir sih hari itu nggak mungkin begitu ditipu kita, ya Tuhan terima kasih, kayaknya nggak mungkin deh. Tetap ada pengaruh, ada hal yang membuat kita sakit dulu lah, susah gitu, aduh kok sampai harus kehilangan begitu banyak, aduh. Atau kita di tempat pekerjaan juga, yang anak-anak kita bekerja pun bisa tiba-tiba bosnya nggak ada angin, nggak ada hujan ya, no wind no rain, tiba-tiba mungkin anak kita dimaki-maki tanpa sebab dan nggak punya waktu untuk membela diri atau gimana dan sebagainya. Hati pasti susah, ada kesusahan ngadepin situasi orang ngalamin, ada yang di PHK pasti susah hati lah. Gak mungkin gak terpengaruh gitu. Ada pengaruh. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah gini, kalau kita orang-orang yang betul punya kekuatan di dalam Tuhan, pasti sedihnya itu gak berkepanjangan dan gak melebar kemana-mana ya. Dia sedih, tapi kalau orang yang bersusah hatinya gak ngerti, gak di dalam Tuhan, pasti itu bisa melebar kemana-mana, bisa jadi kepahitan, bisa jadi wah mau balas dendam, mau melakukan ini dan itu, banyak hal yang bisa terjadi. Jadi memang urusan hati itu adalah urusan yang nanti berurusan dengan keputusan, reaksi, tindakan kita selanjutnya. Nah, jadi pesan Tuhan bahwa jangan kita bersusah hati, jangan bersusah hati sampai berkepanjangan, sampai nggak jelas gitu loh. Kita kan anak-anak Tuhan, dimana sebenarnya kita harusnya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau dilihat dari sebenarnya kitab Nehemia ini bisa dibagi dua ya. Nehemia ayat pasal 1 sampai pasal 6 ini sebenarnya Nehemia lagi bicara tentang pembangunan tembok ya, pembangunan tembok Yerusalem. Nah, ayat 7 sampai selanjutnya lebih banyak berbicara tentang pembangunan manusia, pembangunan umat Allah. Nah, jadi gini, Nehemia sampai balik lagi ke Yerusalem karena dia tahu bahwa ada tembok Yerusalem, the city of God itu hancur oleh musuh. Nah, kalau dilihat dari kisah-kisah atau kita kalau nonton film yang zaman dulu itu, bagaimana sebuah kota itu sebenarnya rata-rata mereka membangun benteng perlindungan, mereka bangun tembok yang tinggi supaya apa? Supaya musuh nggak bisa gampang menyerang gitu ya, karena ada tembok. Nah, termasuk juga Yerusalem mungkin itu juga sebenarnya untuk perlindungan supaya musuh nggak gampang masuk. Nah, jadi banyak lah kalau diperhatikan ada benteng Susan ya, ada ternyata Babel juga punya tembok yang konon katanya temboknya Babel itu lebih besar dari temboknya China. Nah, terus ya, China juga kan membangun tembok yang begitu panjang untuk apa? Itu perlindungan dari musuh kan, supaya musuh nggak mudah menyerang. Ada lagi tembok Berlin, ada tembok-tembok yang tembok Jericho. Kita kenal tembok-tembok itu.
dibangun begitu luar biasa. Kalau kita dengar khotbahnya tembok Yeriko aja itu kan tebalnya itu bisa dilewati oleh 2 kereta atau gimana, berarti kan tebal banget. Tapi kalau kita bergantung sama kekuatan yang dibuat oleh tangan manusia, ternyata apa? Yeriko aja bisa rontok loh. Tembok Berlin rontok. Temboknya Yerusalem pun bisa hancur. Jadi kekuatan yang dibangun oleh kekuatan manusia sebenarnya kalau Tuhan mau kan tinggal ngancurin. Nah, ketika benteng-benteng itu hancur, tembok-tembok itu aja kan udah orang yang di dalam kota itu udah gak punya perlindungan apa-apa lagi. Karena memang itulah yang mereka andalkan. Nah, tapi di lain pihak Ezra sebagai ahli kitab, ketika pembangunan itu selesai, dia langsung ngumpulin orang-orang. Dia ngumpulin orang-orang, dia membangun, dia mulai cerita tentang bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu berasal dari dalam kita. Makanya muncullah yang namanya sebuah kalimat dikatakan bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Sukacita di dalam Tuhan adalah perlindungan. Sama seperti benteng. Benteng itu adalah lambang perlindungan dan lambang kekuatan. Jadi kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan, ya, mau benteng itu roboh, mau benteng itu kayak apapun juga nggak jadi masalah. Kenapa? Ada kekuatan di dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang nggak punya kekuatan di dalam Tuhan, walaupun ada benteng setinggi apapun yang buatan manusia, kalau memang udah ada kesusahan yang nggak bisa dihandle, dia tetap bisa rontok hidupnya, bisa benar-benar hancur, walaupun ada benteng yang cukup kuat. Nah, ini yang sebenarnya kita diingatkan seperti ini, bahwa tantangan bisa datang dan selama kita masih daging pasti kena lah, pasti ada kesedihan, ada kesusahan, ada rasa ada perasaan khawatir, ada hal apapun bisa terjadi. Tapi mau sampai di situ aja atau bisa berhenti karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kekuatan di dalam Tuhan ini bukan kita nggak bisa. Nah, banyak orang gini ngalamin sesuatu kesusahan, gak punya kekuatan di dalam Tuhan, tapi ngomongin firman, kekuatanku di dalam Tuhan, kekuatan. Lu sampai berbusa-busa juga, kalau benar-benar gak ada di dalam Tuhan, mah tetap itu cuma kata-kata yang cuma memuatkan sebentar, cuma kata-kata hiburan. Nah, makanya ini yang terjadi sama bangsa Israel yang gak punya kekuatan di dalam Tuhan. Kita beberapa minggu yang lalu kita dengar bahwa begitu keluar dari tanah Mesir, musuh kelihatan udah mulai mendekat, kan langsung kalau hati nggak kesusahan yang ada di dalam hati, kita nggak punya kekuatan di dalam Tuhan, langsung reaksinya kan langsung negatif, langsung wah kalau tahu mah mendingan juga mati di Mesir daripada mati di sini, apa segala, pengen balik lagi. Demikian juga kan yang terjadi sama istrinya Ayub sama istrinya sama-sama ngalamin masalah. Dua-duanya susah hati. Ayub juga susah hati. Kehilangan anak dalam 1 hari begitu banyak, pasti susah hati. Pasti sedih. Pasti ada kecewa. Nggak gampang ngalamin tantangan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akal sehatnya jalan. Ada ketenangan di dalam dia. Ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena punya hubungan mungkin sama Tuhan. Nah, kalau istrinya kan langsung macam-macam, dia langsung ngutukin Tuhan, dan dia udah dia ngutukin Tuhan, dia bilang, Ayub kan juga ngutukin Tuhan lu. Nah, ini reaksi-reaksi yang kalau kita kesusahan-kesusahan yang nggak di dalam Tuhan, kita akhirnya bisa melebar. Itu kalau istrinya Ayub kan mungkin tipe yang ngomong keluar ya, ada juga orang-orang yang pendiam, ngalamin susah kan mungkin nggak banyak keluar dari mulut, tapi ngebendem di dalam, wah, penuh dengan segala macam hal-hal yang nggak beres juga di hati. Nah, tapi itulah yang namanya pagi hari ini Tuhan ingatkan, satu minggu ini Tuhan ingatkan kita. Coba mungkin kita perlu merenungkan lagi. Nah, kalau kita juga kemarin ini kita diingatkan tentang satu pribadi yang namanya Paulus ya. Jadi jangan kita akhirnya gini, sukacita di dalam Tuhan itu yang ada di dalam Paulus itu yang membuat dia ada di dalam penjara, dia bisa memuji Tuhan. Bukan cuma masalah dia bisa memuji Tuhan. Masalahnya dimulai dari dia punya ketenangan di dalam hati.
dia punya damai sejahtera di dalam hati. Karena apa? Dia tahu ada kekuatan, dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, begitu ditekan, begitu ada masalah, begitu kesusahan, yang muncul adalah pengharapan di dalam Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan tuh muncul. Coba bayangin aja, jadi Paulus pun gak gampang. Dia melayani Tuhan. Cuman karena dia nengking setan, dia dipenjara, dipasung. Itu kan difitnah. Dia nggak ngerampok, dia nggak bunuh orang, tapi dia diperlakukan tidak adil kayak gitu. Orang bisa susah hati, bisa nggak terima gitu loh. Kok tega ya ada orang kayak gitu? Kok bisa ada orang kayak gitu ya? Mau bantu orang, kok malah dipenjara? Susah hati. Tapi dia adalah orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Jadi sukacita di dalam Tuhan itu karena Tuhan itu membuat situasi yang sulit pun dia juga nggak menjadi akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Makanya dia bisa yang namanya memuji Tuhan di situ. Nah, ini yang lucunya bahwa orang-orang yang betul-betul ada di dalam Tuhan, yang ngerti rencana Tuhan, yang ngerti perlindungan, pasti ada perlindungan, ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pegang janji Tuhan. Begitu dia nyanyi dan Tuhan kasih pertolongan, penjara, pintu-pintu penjara terlepas. Yang dia lihat apa? Yang dia pikirkan apa? Tugasnya dia tetap harus nginjilin nih orang. Kepala penjara harus diinjilin. Saya cuma ngebayangin kalau saya jadi Paulus waktu itu, gue langsung kabur kayaknya. Takut buru datang tentara, saya harus cepet-cepet cabut nih gitu ya. Tapi karena ini orang benar-benar punya sukacita yang di dalam Tuhan, ada damai, ada ketenangan yang luar biasa. Yang dia pikirkan cuma ini jiwa yang mesti diselamatin. Akhirnya dia apa? Dia nginjilin, dan udah nginjilin terus dia keluar penjara. Jadi kan artinya gini, ini orang Paulus sama Silas tuh udah nginjilin, dia bawa nih orang kan cari air. Gimana nih ada air yang buat baptis? Bukan itu aja, ternyata seluruh keluarganya akhirnya diinjilin dan seluruh keluarganya dibaptis. Habis baptis, yuk kita ke rumah, makanlah di rumah si penjara. Saya lagi mikir lagi, kalau saya jadi Paulus, mungkin oke, kalau gitu, gue cabut ya. Takut ini keburu pagi nih, gue bisa ditangkap lagi nih, ini bahaya gitu ya. Tapi enggak, habis makan, balik lagi ke penjara. Balik lagi ke penjara, udah di penjara lagi. Karena dia tahu kalau dia habis susah-susah ngebaptis ini ke kepala penjara, kalau dia kabur, kepala penjara akhirnya mati juga gitu kan. Enggak, dia tahu rencana Tuhan. Ada ketenangan yang membuat akhirnya dia bisa balik lagi ke penjara, sampai akhirnya pemerintah sendiri yang memutuskan mengeluarkan orang-orang ini, 2 orang ini. Ini kalau nggak punya ketenangan, wah, dia habis difitnah ini, habis dikerjain nih, gara-gara nangking dimasukin penjara. Aduh, ini kalau direnungkan rasanya ya mungkin ini buat orang yang tipenya kayak saya nih, yang kayaknya saya mudah tersulut gitu. Ini urusan susah hati ini buat saya nggak gampang. Orang bisa punya kedamaian, bisa punya ketenangan, dan bisa seperti Paulus itu nggak gampang. Nah, ini makanya ini pesan ini datang buat kita, buat saya terutama, mungkin yang Tuhan juga, ini tipe-tipe yang kayak gini nih, gue kasih tahu nih supaya punya ketenangan, jangan ngambil keputusan bodoh. Karena kalau kita mengambil keputusan bodoh, perlindungan dari Tuhan itu nggak ada, kekuatan dari Tuhan itu nggak ada. Nah, makanya kalau kita lihat dari kisahnya Paulus ya, bahwa dari buku-bukunya apa yang ditulis, surat-suratnya Paulus ya, bahwa minggu lalu juga saya sempat sampaikan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kalau dia sampai bilang gini, segala perkara, sampai jadi orang yang betul-betul dia bisa menghandle situasi ya, walaupun ada kesusahan di penjara nggak gampang loh, tapi dia bisa lewatin itu semua, dan dia bisa bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bukan kata-kata yang seringkali kita
ambil kata-kata ini untuk apa? Untuk menguatkan diri kita sendiri, dan kita pikir dengan ngomong begini aja kita bisa kuat. Enggak juga, bukan seperti itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya di dalam Dia tuh benar-benar di dalam firman-Nya, di dalam kekuatannya. Artinya orang yang punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan, makanya dia bisa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang bisa memberikan kekuatan kepadaku. Jadi artinya dia tahu benar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada kekuatan yang terus-menerus memberikan kekuatan buat dia. Jadi kalau dia bisa melewati segala tantangan itu, bukan semata-mata dia bisa, tapi dia tahu di dalam, karena dia ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang memberi, yang terus-menerus memberi endunamo, memberi kekuatan, memberi kekuatan. Nah, jadi kayak sepeda itu gini, sepeda bisa, lampunya bisa nyala karena ada dinamo, ya. Kalau dinamo ini dicabut, atau kalau nggak ada dinamonya, lu goes sampai keringetan, itu juga nggak akan nyala lampunya. Nah, jadi kalau di dalam Tuhan, artinya gini, di dalam Tuhan, kekuatan itu nempel sama kita. Ada di dalam kita. Jadi kalau orang cuma ngomong, segala perkara yang kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan, tapi kekuatan itu nggak ada di dalam dia, itu cuma bahasa doang. Nah, yang Paulus itu sampai dia bisa lewatin segala tantangan, pergumulan, dan sampai akhirnya bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini karena dia bilang dia di dalam Tuhan, yang ada satu kekuatan itu yang terus-menerus memberikan kekuatan buat dia. Sampai ketika tantangan, ada sukacita, ada ketenangan. Dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat, dan ketika tindakan-tindakan itu tepat, Tuhan campur tangan dalam kehidupan dia. Tuhan campur tangan, dan itu perlindungan yang luar biasa. Jadi gini loh, yang kita butuhkan adalah kenapa kita harus punya ketenangan, kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau ada sukacita di dalam Tuhan, mau kita ada di kesusahan seperti apapun juga, yang penting ada Tuhan yang memberikan perlindungan, betul nggak? Nah, ini yang luar biasa, nggak gampang. Kalau orang bilang gampang lah, kayak gini aja nggak apa susahnya ya, nggak gampang. Makanya Tuhan kasih pesan ini. Nah, pesan ini membuat sebenarnya karena Tuhan tahu, lu sendiri nggak akan mampu kalau nggak di dalam Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat juga di dalam Roma, surat Roma ya ditulis juga sama dia, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba gila nggak? Bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Nah, bermegah ini kan artinya di dalam bahasa aslinya gini. Ada kata bermegah itu menyombongkan diri. Punya arti juga joy, rejoice. Jadi orang bisa rejoice di dalam kesengsaraan itu kalau nggak ada kekuatan dari Tuhan, nggak mungkin bisa. Yang mestinya, yang harusnya, yang biasanya terjadi, orang bersusah hati di dalam kesengsaraan. Nah, kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa ngomong kesengsaraan itu? Dia bisa rejoice di dalam kesengsaraan itu karena dia bilang dia tahu di dalam kesengsaraan itu dia belajar ketekunan. Ternyata di dalam ketekunan itu dia tahu disitulah orang bisa tahan uji, punya daya juang. Nah, ini kan lagi ngomongin apa nih? Kualitas. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kenapa dia bisa bersukacita? Punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia tahu banget Tuhan gak mungkin tinggal diam. Yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat lagi kembali lagi ke kitab Nehemia itu, nah, setelah tembok dibangun, Ezra sebagai ahli kitab dia langsung ngomongin tentang firman. Dia nggak lagi ngomongin tentang firman yang gimana. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke Nehemia ya, kitab Nehemia. Nah, kalau kita lihat lagi dari kitab Nehemia ini bahwa ternyata Ezra tuh ngajarin firman supaya orang-orang lu jangan cuma baca firman, lu mesti ngerti firman, ya. Kamu harus ngerti firman. Nehemia 8 ayat 9.
bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-terangan sehingga pembacaan dimengerti. Ya, pembacaan dimengerti. Nah ini jadi kalau kita cuman baca, ya udah cuman baca kewajiban, pokoknya 1 tahun tuntas. Nah harusnya kan bahwa firman itu harusnya menjadikan sesuatu yang bisa merubah firman itu menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi waktu masalah datang, firman itu muncul, otomatis muncul. Wah ini ada firman Tuhan ngomong ini kekuatan, ini janji Tuhan, ini yang begini-begini. Oh ya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Makanya bisa bersuka cita. Nah, tapi kalau kita cuma baca sepintas lalu, begitu ada masalah, ada kesusahan, blank. Gak ada satu ayat pun yang nempel. Gak ada satu keyakinan apa-apa yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Nah jadi memang inilah saatnya benar-benar kita bukan cuma sekedar baca, tapi mengerti. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ezra ini. Dia bukan cuma membacakan, tapi dia membacakan supaya dimengerti. Mungkin selama ini orang-orang situ cuma ya udah baca aja lah hukumnya Musa. Tapi lu ngerti nggak? Lu paham nggak? Nah itu makanya di dalam Yohanes 15 itu dikatakan 15 ayat yang keempat, kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Nah itu di dalam Tuhan itu loh yang paling penting. Makanya segala perkara bisa aku tanggung. Segala perkara gak membuat aku jadi susah berkelanjutan, tapi bisa berubah langsung karena apa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Tahu bahwa ini mah tantangan ini Tuhan mau ajar gua supaya gua tekun, supaya gua tahan uji, supaya kita punya karakter Kristus. Nah ini nggak gampang nih mencerna, membuat satu pengertian ini mendadak itu, terus kita bisa langsung itu nggak gampang. Kalau nggak betul-betul di dalam Tuhan itu, nggak, kalau dinamo itu nggak nempel di dalam kita, nggak gampang. Sekali lagi, karena nggak gampang, makanya Tuhan kasih tahu sama kita, ini teh nggak gampang loh. Urusan bersuka cita di dalam Tuhan ini nggak gampang. Kamu mesti betul-betul pahamin. Makanya kalau baca lagi Nehemia 9 ini kan bagaimana Ezra bicara tentang Allah pencipta ya. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ini bukan cuma ngomong biasa ini. Ini lagi ngomongin tentang, lu ngerti nggak? Kejadian 1 ayat 1 ini. Kita ngerti nggak? Bicara tentang Allah pencipta itu. Allah menciptakan itu bara, artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Nah jadi kalau orang bilang Thomas Alva Edison pencipta lampu, dia nggak mencipta, dia cuma ngambil yang udah pernah diciptai sama Tuhan, dia penemu. Nah, kalau kita paham tentang Allah pencipta ini, kita tahu mana pencipta, mana hasil ciptaan, kepada siapa yang kita harus utamakan, kepada siapa yang harus kita sembah. Banyak orang menyamakan bahwa Yesus itu ya sejajarlah dengan nabi ini disejajarkan. Beda. Yesus mah pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah yang kalau disejajarkan gak pantas, karena yang disejajarkan itu hasil ciptaan. Nah ini yang membuat sebenarnya harus punya pengertian, pemahaman yang luar biasa dari firman. Jadi artinya ini sebenarnya Tuhan lagi ingetin kita untuk apa? Ayo meningkatlah. Jangan cuma sekedar menyelesaikan 1 tahun beres, tapi gak ada yang nempel sama lu gitu. Tantangan pergumulan itu harusnya membuat waktu kita ditekan itu harusnya ada muncul satu
kekuatan yang dari Tuhan itu lewat apa? Karena kita merenungkan firman Tuhan. Kita paham betul sama firman. Oh, kalau dibaca lagi nih pasal yang ke-9, bagaimana Esra mulai menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi memang itulah yang mesti kita renungkan di dalam Tuhan. Jadi orang yang mengerti, yang ada tinggal di dalam firman Tuhan, itu nggak mungkin mudah kecewa, nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, karena dia tahu betul bagaimana harus bertindak dengan tepat. Nah, kalau orang bertindak dengan tepat, Tuhan campur tangan, surga bala tentara, surga turun tangan. Nah, itulah perlindungan yang dari Tuhan. Itu yang paling penting. Mau temboknya roboh nggak jadi masalah, karena ada perlindungan yang dari Tuhan yang sungguh nyata. Nah, jadi Tuhan ingatkan buat setiap kita, memang nggak gampang saudara, tapi buat jadi gampang sebenarnya gampang aja. Tinggal apa? Ayo tinggal di dalam Tuhan, bikin hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, Esra juga di ayat yang lain dikatakan bahwa dia mulai mengajar orang untuk memuji Tuhan, mulai memuji Tuhan, mulai baca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi membangun hubungan itu salah satunya juga adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan, sampai yang kita baca itu menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa kokoh di dalam kita. Waktu tantangan datang itu muncul keluar. Nah, udah begitu muncul, kita baru bisa bilang segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, itu yang namanya orang yang punya sukacita. Nah, kalau kita lihat lagi kehidupan contoh lagi Daud pun juga pernah ngalamin yang masalah keluarganya ditawan sama musuh. Di Alkitab mencatat gini loh, yang sedih, yang nangis meraung-raung bukannya orang-orangnya Daud aja. Daud juga bersusah hati, dia juga nangis, dia juga sedih. Tapi yang bedanya adalah keputusan selanjutnya langsung dia ingat, muncul kebenaran firman, muncul kekuatan dari Tuhan. Akhirnya dia cari Tuhan. Yang lain ambil batu, dia ambil effort. Bedanya di situ. Nah, ini benar-benar pesan ini betul-betul menguatkan saya, terutama untuk minggu ini. Dan demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.